Transportasi menjadi salah satu bagian penting dalam pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di Provinsi DKI Jakarta. Pengaturan ini wajib ditaati bagi masyarakat yang harus keluar rumah dengan berkendara. Selama PSBB, pengemudi dan penumpang kendaraan pribadi maupun angkutan umum dibatasi 50% dari kapasitas kendaraan. Berkursi 2 baris hanya boleh mengangkut 3 orang. 1 pengemudi di depan, 2 penumpang di belakang. Mobil berkursi 3 baris hanya boleh mengangkut 4 orang. 1 pengemudi di depan, 2 penumpang di baris kedua, 1 penumpang di baris ketiga. Motor pribadi boleh mengangkut 2 orang jika memiliki alamat yang sama pada kartu identitas. Ojek online dilarang mengangkut penumpang, hanya boleh mengantarkan barang. Hal terpenting adalah batasi aktivitas luar rumah. Jika harus, hanya untuk kegiatan yang esensial. Selalu gunakan masker saat keluar rumah, terapkan pola hidup bersih dan sehat untuk perlindungan diri dan semua. Mari bersama ciptakan solidaritas sosial dengan menaati aturan yang ada dan tetap di rumah saja. Dari daerah saya juga meminta hal yang sama. Tujuan kami meminta pemberhentian KRL tidak lain adalah agar dapat menekan, mengurangi penularan daripada COVID-19. Itu yang kami harapkan. Di Transjakarta juga kami sudah mengatur sedemikian, terjadi penurunan yang signifikan dari yang 900 sampai 1 juta, sekarang tinggal 90.000, jadi kurang lebih tinggal 9% ya. Begitu juga MRT juga tinggal 5%. Itu upaya yang kami lakukan. Nah, untuk KRL kan kewenangan bukan ada di kami di pemerintah pusat. Tugas kami hanya bisa menyampaikan masukan-masukan, tentu keputusan ada di pemerintah pusat ya. Apa yang menjadi keputusan tentu ya kita harus patuh dan taat. Namun itulah yang menjadi harapan dan keinginan kami. Pak Gubernur sudah menyampaikan dan beberapa sudah menyampaikan. Mudah-mudahan ke depan ada solusi yang bisa baik buat semuanya. Pak Wagub, ini PRD ada yang saranin untuk sembako agar lebih yang bergizi itu Pak, kayak ayam, daging Pak. Tanggapannya seperti apa? Ya, kami tentu sangat berterima kasih atas masukan dari warga, masyarakat, siapapun terkait sembako atau bantuan. Ya, kita akan evaluasi. Yang kami berikan sekarang merupakan bentuk ya tanggung jawab daripada kami sesuai dengan ketentuan, dan itu sudah kami lakukan dan terus akan kami lakukan. Kalau ada masukan dari masyarakat nanti kita akan evaluasi terkait bentuknya atau menunya seperti apa. Begitu nanti kita akan evaluasi yang terbaik. Ada ini nggak Pak keinginan untuk memberi dana? Ya nanti kita akan pertimbangkan semuanya. Memang ada juga masukan-masukan seperti itu ya. Sementara ini apa yang dapat kami lakukan semaksimal yang kami berikan kami akan usahakan. Prinsipnya pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memberikan bantuan semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan kita ya. Namun demikian kita membutuhkan partisipasi dari semua pihak swasta, pihak dunia usaha, dan yang tidak kalah penting adalah partisipasi dari masyarakat itu sendiri. Terkait soal bantuan, kami tiap hari di sini menerima partisipasi dari warga, dan Pak Gubernur siap setiap hari menerima bantuan dari warga untuk diteruskan. Bantuan dari dunia usaha, dari swasta untuk diteruskan ke warga. Pak Gubernur hampir setiap hari menerima itu. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah penting, terkait PSBB kami minta dan berharap bahwa masyarakat bisa patuh dan disiplin untuk tidak melakukan kerumunan, untuk dapat menjaga jarak, menjaga kebersihan dengan mencuci tangan dengan sabun. Mandi ya, kalau biasanya mandi 1-2 kali, kalau perlu 3 kali mandinya. Pokoknya berbagai upaya dilakukan dalam rangka menjaga diri, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, dalam rangka meningkatkan kesehatan dan kekebalan tubuh. Masyarakat sudah tahu apa yang harus diminum, apa yang harus dimakan, apa yang tidak boleh, sudah viral, sudah tahu. Nah, ini dipatuhi.
Jangan dianggap enteng, jangan dianggap remeh. Ya, virus corona ini menyebar ke seluruh negeri di dunia ini, sudah banyak sekali yang meninggal. Ya. Tidak kelihatan penyebarannya cepat. Nah, Pak Gubernur menyampaikan kita bukan mau mengejar virus corona, tapi kita ingin lompat ke depan. Lompat ke depan, mencegah dan melawan virus corona, dan kita pasti bisa dan pasti menang. Tentu butuh partisipasi dari seluruh elemen. Pak, rencana untuk menyetop KRL kan ibaratnya dibatalkan oleh Kemenhub. Ada nggak rencana lain dari Pemprov DKI untuk menurunkan angka penyebaran virus corona ini? Ya, terkait KRL, ya kami kan harus patuh dan taat apa yang menjadi keputusan pemerintah pusat. Mungkin nanti saya kira pemerintah pusat juga akan mencarikan solusinya. Bisa saja dengan membatasi, kan PSBB membatasi 50%. Untuk memastikan 50%, mungkin setiap pintu stasiun, pintu-pintu masuk ke kereta harus dijaga. Kalau perlu di setiap gerbong ada petugas yang memastikan bahwa orang yang ada dalam kereta jumlahnya tidak boleh lebih dari 50%, memastikan bahwa jaraknya harus lebih dari 1 meter umpamanya dan sebagainya, itu bisa dilakukan ya. Mungkin itu salah satu upaya yang bisa dilakukan oleh kita bersama dalam rangka mengurangi dan mencegah penyebaran virus corona terkait KRL. Sementara itu mungkin saya kira nanti pemerintah pusat saya kira memahami dan mengerti apa yang harus diambil langkah-langkahnya. Cukup ya? Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Wagub. Terima kasih Pak Wagub. Iya.